Perkenalkan, nama saya Kemajuan Yarmiasu dengan NIM akhir sekolah Pandeglang. Nah, di sini saya akan membuat video tentang tugas 12 mata kuliah olahan citra digital tentang materi tugas filtering. Nah, yang pertama kita mulai dengan konsep filtering. Secara sederhana, filtering adalah cara kita memodifikasi nilai setiap pixel dalam sebuah gambar berdasarkan nilai pixel-pixel yang ada di sekitarnya. Bayangkan kita punya sebuah jendela kecil yang kita geser ke seluruh gambar. Nah, jendela ini disebut filter atau kernel atau max. Di dalam jendela ini kita melakukan operasi matematika, biasanya perkalian dan penjumlahan antara nilai pixel di dalam jendela dengan angka-angka khusus yang ada di dalam filternya. Nah, yang kedua ada ukuran filter. Nah, salah satu hal penting dalam filtering adalah ukuran filter. Ukuran filter menentukan seberapa besar area tetangga di sekitar sebuah pixel yang akan kita pertimbangkan. Biasanya ukuran filter dinyatakan dalam bentuk lebar dan tinggi, seperti 3x3, 5x5, atau 7x7. Nah, semakin kecil ukuran filter, efek filteringnya cenderung lebih lokal dan detail-detail kecil dalam gambar lebih diperhatikan. Nah, sebaliknya, filter yang lebih besar akan melibatkan lebih banyak pixel tetangga, menghasilkan efek yang lebih signifikan dan global, seperti efek blur yang lebih kuat. Nah, umumnya ukuran filter yang digunakan adalah ganjil agar memiliki pixel pusat yang jelas sebagai fokus perhitungan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jumlah filter. Dalam banyak kasus, satu jenis filter saja tidak cukup untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, kita bisa menggunakan lebih dari satu filter pada sebuah citra. Filter-filter ini bisa diterapkan secara berurutan, di mana hasil dari filter pertama menjadi input untuk filter berikutnya. Misalnya, kita bisa menghaluskan noise terlebih dahulu dengan satu filter, lalu mempertajam tepinya dalam Misalnya kita bisa menghaluskan noise terlebih dahulu dengan satu filter, lalu mempertajam tepinya dengan filter lain. Dalam aplikasi yang lebih canggih, seperti pada jaringan saraf, tiruan, untuk pengenalan gambar, kita bahkan bisa memiliki banyak sekali filter untuk bekerja secara paralel untuk mengekstrak berbagai fitur penting dari sebuah citra. Nah, selanjutnya ada pun coefficient. Nah, bagian penting dari sebuah filter adalah angka-angka di dalamnya, yang kita sebut coefficient atau bobot. Coefficient inilah yang menentukan jenis operasi filtering apa yang dilakukan. Nah, jenis yang saya dapat yaitu filter Gaussian. Filter Gaussian juga menghasilkan efek blur, tapi dengan cara yang lebih halus dan alami. Coefficient mengikuti distribusi Gaussian, di mana nilai di tengah lebih besar dan semakin mengecil ke tepi. Nah, ini ya saya dapat yaitu log. Konsep utama di balik log atau log adalah menggabungkan dua operasi penting dalam pengolahan citra. Yang pertama adalah penghalusan Gaussian yang sudah kita bahas sebelumnya. Tujuan di sini adalah untuk mengurangi noise dalam citra. Nah, setelah citra menjadi halus, barulah kita menerapkan operasi yang kedua, yaitu operasi Laplacian. Operator Laplacian adalah operator turunan order 2 yang sangat sensitif terhadap perubahan insentif yang tajam. Jadi, dengan menghaluskan citra terlebih dahulu, kita memastikan bahwa operator Laplacian tidak terlalu terpengaruh oleh noise dan lebih fokus pada perubahan intensitas yang signifikan yang menandakan tepi atau batas log. Nah, selanjutnya adalah ada hasil dari Laplacian of Leibniz ini. Berikut saya tampilkan. Dan ini adalah hasil penerapan filter Laplacian of Gaussian saya, bagaimana gambar di sisi kanan ini sangat berbeda dari gambar aslinya. Menampilkan keseluruhan detail citra. Filter log di sini telah menyoroti garis-garis sangat tipis dan terang.
Garis-garis ini menandakan perubahan intensitas yang terjam dalam citra asli. Dimanapun ada perbedaan signifikan antara gelap dan terang, filter LUJ ini akan menghasilkan respon yang kuat yang kemudian didapatkan sebagai garis T ini. Nah, demikian video saya akhiri dengan Param Samdi Om Samdi Samdi.